Apa kabar, Mas? Alhamdulillah kabar baik. Baik, Terima terima kasih. kasih juga atas waktunya. Kita akan review dari pergerakan indeks harga saham gabungan. Tadi sudah disampaikan data-data kita cukup perkasa di 6.600-an. Sementara pagi ini indeks di kawasan regional Asia, Jepang, Korea Selatan sudah mulai terkena aksi profit taking. Apakah hal yang sama akan terjadi pada IHSG di awal pekan ini? Kalau kita lihat memang pekan lalu itu masih bisa menguat tipis ya 0,16%, tapi memang dibandingkan minggu-minggu sebelumnya terlihat momentumnya mulai sedikit tertahan ya, terutama memang kisaran level all time high itu 6680, 6690 itu masih menjadi resisten yang sangat kuat gitu untuk pergerakan IHSG kita gitu ya. Kalau misalkan mengenai potensi koreksi, saya rasa sih memang mengingat sepanjang bulan Oktober ini yang sudah naik cukup tinggi ya di atas 5%, memang kalau koreksi yang bersifat koreksi wajar atau koreksi sehat itu sebenarnya mungkin bukan sesuatu yang perlu kita takuti ya, itu sebenarnya mungkin istirahat sejenak gitulah istilahnya untuk naik ke level atau rentang yang lebih tinggi. Baik, tapi kalau Anda lihat begitu, tahanan kuat dari pergerakan indeksnya sendiri akan kemana nih rentangnya? Memang saat ini masih ini ya, kemarin berapa kali memang mencoba menguji level all time high ya. Memang sepertinya PR pertama menguji ke level itu dulu tuh, yang harus ditutup secara kuat dulu ya ini ya. Sementara minggu lalu walaupun masa beberapa kali ya sempat mencoba menguji, tapi masih belum bisa ditembus gitu Mas ini ya. Baik, tapi kalau kita lihat dengan nanti juga kita tahu indeks ini akan ramai sekali. Investor asing tadi di sepanjang pekan ini sudah puluhan triliun begitu. Anda melihat akan juga diikuti oleh investor domestik tentunya. Oke, sebenarnya juga menarik ya, aksi beli asing ini juga cukup signifikan. Tapi sekali lagi memang jumlahnya walaupun masih net buy, semakin minggu lalu itu semakin menurun lah dibanding minggu-minggu 2-3 minggu sebelumnya ya, itu yang memang sangat dahsyat sekali gitu ini ya. Memang kita lihat yang sangat ini kan ada indikasi memang window dressing dimulai lebih dini ya tahun ini ya, tapi memang jujur kita masih menanti beberapa hal lah, karena kita tahu minggu lalu memang laporan keuangan musim rilis kinerja sudah dimulai. Ada beberapa emiten seperti BBCA, BBTN, Arto yang sebenarnya juga cukup baik. Kita mengharapkan memang dijadwalkan ada lebih banyak emiten yang akan merilis ya minggu ini ya. Kita lihat sama-sama apakah itu bisa menjadi sentimen yang positif gitu untuk menopang pergerakan bursa kita ke depan. Ini akan kami sampaikan infografik terlebih dahulu untuk opening market hari ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adalah pergerakan indeks harga saham gabungan yang sempat tadi pada saat opening market mengalami penguatan tipis saja 0,04% di level 6.647,225. Adapun Jakarta Islamic Index naik sekitar 0,18% di level 578, kemudian LQ45 mengalami pelemahan sekitar 0,25% di level 968,84. Dan saham-saham yang masuk dalam deretan top gainer apa saja pagi ini? Ada PTBA, Indika Energi, BBNI, kemudian ada Ro Energi. Dan saham-saham yang sudah mulai dilepas ada Bank BCA, kemudian Bank BRI, Unilever, dan juga Pegas. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Angga Reksa. Halo Mas Angga. Halo Mas Pras. Ya Mas Angga, kalau kita cermati dengan pergerakan indeks harga saham gabungan pagi ini, nampaknya sudah mulai ada tekanan ya, seperti yang sudah disampaikan tadi sebelumnya, dengan Asia yang sedang terkena profit taking, kemudian IHSG pun sedikit juga mengalami pelemahan. Bagaimana proyeksi Anda untuk market hari ini? Oke, jadi memang yang tadi kalau dari sekilas dari data yang disebutkan Mas, memang yang di jajaran top gainer ada sedikit rebound di ini ya, berarti saham-saham batubara ya, yang memang minggu lalu itu cukup tertekan karena krisis energinya itu dikabarkan akan pemerintah China akan intervensi ya. Tapi memang kita lihat sendiri tadi juga ada di informasi sebelumnya bahwa harga minyak juga masih tetap tinggi gitu ya, karena seiring seretnya pasokan gitu loh. Lalu juga batubara juga kita lihat ada rebound sedikit gitu loh. Jadi ini memang ada sedikit rotasi balik ini. Jadi yang memang sektor energi yang minggu lalu itu sangat tertekan, mulai ada sedikit ada rebound lagi ya, minimal di awal pekan ini gitu. Baik, lantas bagaimana dengan emiten yang baru melantai di Bursa Efek Indonesia? Kansnya sendiri Anda melihat apakah ini masih bisa menjadi bagian dari koleksi dari investor? Mengingat banyak sekarang kan sudah mulai memburu nih saham-saham baru IPO. ini sih memang ini ya, mungkin
oke. Emiten yang baru memang di awal-awal pencatatan gitu pasti masih cukup fluktuatif ya pergerakan harganya ya. Betul. Dengan mekanisme pasar yang memang belum terbentuk sempurna gitu Bang. Baik, tapi Anda rekomendasikan tidak bagi investor untuk masuk begitu di kuas karena hari ini lonjakannya hingga 34% di level 262. Oke, berarti sudah auto reject ke atas ya. Yes. Juga mungkin kalau ambil saat ini juga masih belum bisa gitu sepertinya ini ya. Tapi memang ini sementara sih memang yang kita ini kan memang ini menarik dari sisi ini akan menjadi emiten yang komplementer ke sektor properti ya. Itu mungkin tanggal menarik dan memang belum ada dalam catatan kami memang belum ada yang benar-benar sejenis gitu yang fokus memang di perlengkapan pengecatan gitu ya. Namanya intinya. Berarti bisa menjadi pilihan investasi karena memang ini ibaratnya belum ada lah yang bisa menyaingi begitu nanti untuk emitennya sendiri ya Mas Angga. Betul, minimal di market itu kita tahu juga memang properti kita masih ramalkan bisa cukup bullish ya ke depannya ya, itu masih ya relatif memang sudah naik juga tapi sektornya belum inilah ya masih sedikit tertinggal dibanding yang lain gitu. Jadi hingga sisa akhir tahun memang atau properti dengan sektor-sektor yang bersangkutan kita ramalkan memang masih cukup prospektif ke depannya. Baik, dan kalau kita cermati tadi saham-saham yang masuk dalam buruan para investor pagi ini top gainer kita ada PTBA, Indika Energi, Bank BNI dan Adaro. Dominasinya nampaknya dari sektor pertambangan batu bara begitu. Anda melihat memang rotasi sektoral yang kembali terjadi atau memang ditopang dari harga komoditas batu bara yang kembali mengalami kenaikan? Ya, ini seperti inilah kalau di minggu lalu sempat tertekan ya karena memang harga komoditasnya turun juga, tapi memang di akhir pekan kemarin kita lihat juga harga minyak batu bara juga kembali ada rebound ya menunjukkan kenaikan gitu loh. Jadi ini mungkin yang membuat pelaku pasar mungkin kembali melirik saham-saham di sektor energi ya yang minggu lalu tertekan gitu. Yes, itu dia. Dengan adanya krisis energi di sejumlah negara yang sudah mulai merambat wilayah Asia, peluang sebenarnya bagi kita melakukan ekspor begitu untuk batu bara sendiri begitu. Meskipun pemerintah tengah mencermati juga nih, jangan sampai kebutuhan di dalam negerinya yang kosong gara-gara lebih kepada ekspornya begitu ya Mas Angga ya. Ya tentu dong. Baik, Mas Angga, terima kasih banyak atas waktu yang disempatkan, analisis serta rekomendasi yang juga yang Anda berikan terkait dengan pergerakan indeks harga saham gabungan yang memang tadi dikatakan fluktuasinya masih akan tetap terasa ya di sepanjang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy, Mas Angga. Terima kasih, selamat pagi. Ya,